Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya, Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 dari 5 tersangka penganiayaan yang menewaskan 1 dari 2 korban ditangkap Polres Labuhan Batu. Jajaran kepolisian dan KPU Kota Medan tinjau kesiapan keamanan gudang logistik pemilu 2024. Saya ajak Anda melihat bunker peninggalan zaman Belanda di Siantar Hotel di Kota Pematang Siantar. Polres Labuhan Batu menetapkan 3 tersangka atas kasus penganiayaan yang menewaskan 1 dari 2 korban. Ketiga tersangka dijerat pasal pembunuhan, sementara 2 orang lainnya masih buron. Perkelahian 7 orang pria di salah satu kafe di Kabupaten Labuhan Batu pada pertengahan Oktober lalu berujung maut. Polisi menetapkan 5 tersangka, 3 tersangka ditangkap dalam upaya pelarian, 2 lainnya masih dalam pengejaran. Perkelahian itu berawal dari ulah 5 tersangka, masing-masing berinisial R, W, D, I, dan A. Kelima pria itu menegur korban Suprianto yang sebelumnya tidak pernah saling mengenal di sebuah kafe Dusun Gariang, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat. Karena salah tegur antara para pelaku dan korban akhirnya terlibat cekcok. Korban Suprianto dipukuli menggunakan balok kayu. Bahkan seorang temannya yakni Saiful Bahri yang datang melerai perkelahian itu justru menjadi korban penikaman menggunakan senjata tajam. Korban Saiful Bahri akhirnya tewas di lokasi kejadian. Sementara korban Suprianto masih dirawat intensif akibat luka parah hampir di sekujur tubuh. 2 tersangka masing-masing I dan A kini masih dalam proses pengejaran polisi. Kronologis kejadian, pada saat itu Rabu telah terjadi tindak pidana sengaja menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Jadi pada saat itu korban meninggal dunia sebelum ke rumah sakit sudah meninggal dunia dan sempat dibawa ke rumah sakit Elvin Aziz. Jadi motifnya adalah karena pada saat itu sebelumnya antara kedua korban dengan para pelaku yang tidak saling mengenal, namun terjadi cekcok mulut. Jadi terjadi cekcok mulut saat jumpa di kafe tersebut antara korban yaitu Suprianto dan pelaku atas nama inisial S, W, dan S dan W ini memiting kepala korban sambil membawa korban dari dalam kafe menuju luar kafe. Selanjutnya bertengkar dan pelaku menumbuk korban kemudian dibantu oleh pelaku dan ada yang menggunakan pisau untuk menancapkan ke punggung korban. Ketiga tersangka yang kini mendekam di tahanan Polres Labuhan Batu terancam hukuman 15 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Upaya penyelundupan sabu-sabu yang disimpan di dalam kaos kaki digagalkan petugas Bea Cukai Teluk Nibung. Sedianya narkoba itu akan diserahkan kepada pemesan di Sumatera Barat. Pelaku membawa narkoba dari Malaysia menumpang kapal feri. Di Malaysia? Udah berapa kali kau ke Malaysia? Penumpang kapal feri bernama Rustam Effendi ditangkap Bea Cukai Teluk Nibung sesaat setelah tiba di Pelabuhan Teluk Nibung. Pria warga Sijunjung, Sumatera Barat itu awalnya digiring petugas karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Petugas Bea Cukai kemudian melacak perjalanan. Kecurigaan atas riwayat perjalanan kian memperkuat dugaan petugas. Ditambah lagi pelaku diduga dalam pengaruh narkoba. Benar saja, saat digeledah petugas menemukan bungkusan berisi 2 gram sabu-sabu dalam kaos kaki. Kita wawancara juga dia kelihatan gugup dan bahasanya terbata-bata. Kita juga melakukan pengecekan terhadap semua barang bawaannya. Dari hasil itu kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi. Di situ pas kita melakukan pengecekan, ternyata di dalam sepatunya, di dalam kaos kakinya dia menyembunyikan barang tersebut. Berat kotor barang serta bungkusnya sekitar 2 gram.
Polres Tanjung Balai membenarkan penyerahan penumpang kapal feri yang berstatus tersangka ini. Dari penyelidikan awal, 2 gram sabu-sabu itu merupakan sampel yang akan diserahkan kepada pemesan sabu-sabu. Yang hasil penyelidikan kita bahwa sabu-sabu yang dibawanya ini merupakan kualitas yang paling bagus untuk dibawa diperlihatkan kepada bosnya yang ada di Indonesia, yang mana nanti barang itu menjadi pesanan dari luar negeri untuk Indonesia. Sabu-sabu ini disembunyikan di mana, Komandan? Kita temukan setelah melakukan penggeledahan, sengaja disembunyikannya di kaos kaki sepatunya. Keterangan tersangka masih ditelusuri untuk mengetahui calon pemesan maupun jejak tersangka sebagai kurir sabu-sabu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Kita beralih ke informasi selanjutnya, memastikan keamanan logistik pemilu 2024. Polres Pelabuhan Belawan dan Polrestabes Medan bekerja sama dengan KPU Medan meningkatkan keamanan di gudang logistik pemilu di Jalan Kolonel Laut Yosudarso. Guna memastikan persiapan logistik pemilu 2024, Kapolres Pelabuhan Belawan bersama Kapolrestabes Medan didampingi oleh petugas KPU Kota Medan meninjau kelayakan gudang logistik KPU Medan di Jalan Kolonel Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Sejumlah masukan diberikan jajaran kepolisian kepada KPU Kota Medan seperti penerangan yang masih kurang, pemasangan kamera pengawas, dan penempatan petugas keamanan di gudang. Selain itu, jajaran kepolisian akan menugaskan personil berpakaian dinas di gudang logistik. Dari hasil pemantauan kami selama 2 hari ini, tempat ini masih banyak yang harus dibenahi. Dan kemudian juga akses keluar masuknya, karena ini di pinggir jalan, kita khawatirkan akan ada timbul kemacetan. Sehingga kami akan nanti rencana membuat simulasi. Yang rencananya tanggal 1 dimulai pergeseran logistik ini. Nah, H-2 mungkin kami akan melaksanakan simulasi. Nah, di hari ini juga tadi saya, Kapolres Pelabuhan Belawan bersama Kapolres Medan sudah melakukan survei juga, dan kami sepakat nanti akan terus memantau perubahan ataupun renovasi yang dilakukan oleh teman-teman dari KPU. Sementara anggota KPU Medan, Zefrizal, menyebutkan pembenahan dan persiapan gudang bagi logistik pemilu 2024 akan selesai sesuai jadwal. Kita pilih hari ini sedang proses berbenah, tetapi insya Allah dengan dukungan aparat setempat di sekitar Medan Deli termasuk Polres Belawan, harapan kita bahwa pemilu ini nanti sukses lewat gudang ini bisa kita capai bersama-sama. Tapi memang perlu kami informasikan bahwa aktivitas yang agak padat nanti soal penyelenggaraan pemilu kita di gudang ini itu dimulai dari November, Desember, dan paling padat itu di Januari. Oleh karena itu menurut kami masih ada waktu untuk membenahi gudang agar ini layak, lalu kemudian bisa menjadi bekal kita untuk menuju kesuksesan pemilu 2024 nanti ya. Keamanan gudang logistik pemilu diharapkan dapat terjaga dengan baik untuk menghindari kecurangan dalam pemilu 2024. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Masih terkait pemilu 2024, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama dari berbagai daerah di Sumatera Utara mendeklarasikan pemilu damai di Gedung Olahraga Kota Binjai. Kegiatan ini menyatukan satu pemikiran agar tidak terjadi kerusuhan saat pemilu 2024. Menjelang pemilu tahun 2024 mendatang, selain Komisi Pemilihan Umum dan seluruh jajaran aparatur pemerintah sibuk dengan mempersiapkan berbagai hal, salah satunya gelaran acara yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama dari berbagai daerah di Sumatera Utara, Senin siang di Gedung Olahraga Kota Binjai. Kegiatan berkumpul ini untuk deklarasi damai di depan Kapolda Sumatera Utara dan perwakilan Pangdam 1 Bukit Barisan. Deklarasi pemilu damai ini juga ditandai dengan penandatangan pemilu damai yang dilakukan oleh seluruh tokoh agama, masyarakat, serta petinggi TNI Polri. Selain itu diharapkan dengan kerjasama ini kesatuan dan persatuan di Sumatera Utara dapat terus terjalin sehingga tercipta pemilu yang berjalan kondusif. Alhamdulillah melalui kerjasama ini kondusivitas, keamanan, ketertiban masyarakat bisa juga kita jaga, dan kita akan terus melakukan apa yang disebut dengan polling system, upaya-upaya untuk mendinginkan situasi, mendinginkan pikiran, dan mendinginkan persepsi-persepsi yang bisa memecah belah kita semuanya. Kita harus jaga kesatuan dan persatuan, mari kita wujudkan pemilu yang damai. Iya.
semuanya kita harapkan menjadi daerah yang aman. Kita terus wujudkan ini karena dinamika keamanan itu adalah dinamika yang dinamis. Terus kita jaga, kelola melalui polling system pemilu 2024 ini, Polri dan seluruh stakeholder yang lain, TNI dan masyarakat ingin menjaga dimanapun di Sumatera Utara dalam keadaan yang aman. Kegiatan deklarasi damai ini juga diisi dengan kegiatan bakti sosial dan pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin guna mengurangi anak stunting khususnya di wilayah Sumatera Utara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai.